Memegang agama di akhir zaman itu seperti memegang bara api, dipegang erat, panas, tidak dipegang, lepas. Jadi pilihannya memang sulit. Mau nggak mau ya sambil pegang bara api ya sambil kepanasan. Beragama di akhir zaman itu seperti itu. Jadi kalau kuat memegang agama, beresiko. Bahkan bisa jadi resikonya seperti ashabul, sangat mungkin akan ada di mana orang-orang yang iltizam dalam kebenaran itu diburu, dicari, bahkan mungkin dilenyapkan. Akan ada masa, saya nggak tahu kapan di mananya, tapi akan ada masa seperti itu bahwa orang-orang yang istiqomah dalam agama bisa dilenyapkan. Dan yang terakhir, fitnah agama. Fitnah agama ini akan ada pilihan begini, teman-teman. Kalau dalam hadis ya, memegang agama di akhir zaman itu seperti memegang bara api, dipegang erat, panas, tidak dipegang, lepas. Jadi pilihannya memang sulit. Mau nggak mau ya sambil pegang bara api ya sambil kepanasan. Beragama di akhir zaman itu seperti itu. Jadi kalau kuat memegang agama, beresiko. Bahkan bisa jadi resikonya seperti ashabul, sangat mungkin akan ada di mana orang-orang yang iltizam dalam kebenaran itu diburu, dicari, bahkan mungkin dilenyapkan. Akan ada masa, saya nggak tahu kapan di mananya, tapi akan ada masa seperti itu bahwa orang-orang yang istiqomah dalam agama bisa dilenyapkan. Hadirin khatimah rahimakumullah, ya kalau mau ya melacurkan diri kepada apa yang tadi disebut sebagai urusan dunia. Sebagai closing nih, kenapa 4 fitnah ini dihubungkan dengan Dajjal? Dari kisah tadi kita simpulkan bahwa orang itu akan mencari aman dan meninggalkan yang tidak aman. Itu rumus ini, karena dunia, kekuasaan, agama. Sedangkan Dajjal itu punya penawaran. Kata Dajjal, iman sama saya atau iman sama Allah. Kalau iman sama saya, kehidupannya sugih. Itu Dajjal. Tapi kalau iman kepada Allah, maka saat itu juga hidupnya belangsak, melarat, prihatin. Kalau dengan mentalitas orang pengen aman, mentalitas orang pengen nyaman, saat Dajjal nanya, beriman kepadaku atau kepada Allah? Rata-rata nih, dengan mentalitas tadi, kira-kira mana yang dipilih? Dajjal. Karena yang ingin nyaman. Atau hadis yang lain kata Nabi, Dajjal itu akan menawarkan api dan air. Kata Nabi, pilihlah api yang ditawarkan oleh Dajjal. Kenapa? Karena api yang ditawarkan oleh Dajjal sejatinya air, dan air yang ditawarkan oleh Dajjal sejatinya api. Tapi dengan mentalitas manusia yang pengennya nyaman, orang akan memilih air. Jadi kalau orang tidak paham tentang fitnah ilmu, fitnah harta, fitnah kekuasaan, dan fitnah agama, sangat mungkin orang itu terkena fitnah Dajjal. Terakhir, total Dajjal itu ada 30. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sebelum keluarnya Dajjal 30 orang. Yang ke-30 itu yang ditemui oleh Tamim bin Aus ad-Dari. Yang 1 orang itu yang akan dibunuh oleh Nabi Isa. Nah, yang 29 adalah para pengawal Dajjal yang sifatnya sama, tapi tidak akan jadi yang dieksekusi oleh Nabi Isa. Itu sebelum Dajjal, sebelum Dajjal yang terakhir. Tugas yang 29 adalah menyediakan karpet merah bagi keluarnya Dajjal. Ada satu sifat yang sama dengan Dajjal yang terakhir, yakni mereka tukang bohong. Itulah Dajjal di akhir zaman. Ketika banyak tukang bohong dan punya kekuasaan. Wallahu a'lam bishawab.